Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Pasaribu. Saya program studi akuntansi. Saya berkuliah di Politeknik LPP Yogyakarta. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Sri Purwanti. Nah, di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Selamat mendengarkan teman-teman, semoga mengerti ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, jasa manufaktur, dan entitas lainnya termasuk yayasan, sekolah, NGO atau LSM, dan lembaga pengelola zakat. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian antara lain transaksi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusunan aktiva tetap, dan penyusunan aktiva tetap. Konsep dasar jurnal penyesuaian. Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ketika seorang pegawai bagian accounting menyiapkan laporan keuangan, ia berasumsi bahwa masa ekonomis perusahaan dapat dibagi-bagi dalam periode tertentu, misalnya bulan, triwulan, atau tahunan. Seperti itu ya teman-teman. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian, yaitu konsep akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut dengan konsep pengukuran pendapatan. Yang kedua itu ada konsep akuntansi berbasis kas. Meskipun PABU mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih adalah selisih antara penerimaan kas atau pendapatan dan pembayaran kas atau beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Begitu teman-teman. Nah, intinya begitu teman-teman. Setiap kalau ingin mengerjakan jurnal penyesuaian itu kita melihatnya untuk mengerjakannya itu dari neraca saldo. Begitu sebaliknya neraca saldo juga ketika kita ingin mengerjakan neraca saldo kita harus juga melihat buku besarnya agar tidak ada yang salah maupun tertinggal. Sekian video penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang detail dari saya dan gambar yang kurang jelas. Saya mohon maaf ya teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.